Teman-teman, pendeta buka suara terkait dengan Dr. Richard Lee yang menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Teman-teman, kita tahu bahwa orang yang menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat Yesus akan menolak dia di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, orang tersebut akan binasa. Nah, tanpa panjang lebar saudara, yuk simak videonya. Dan berharap teman-teman untuk menonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Dr. Richard Lee, Kembalilah kepada Yesus. Berita Dr. Richard Lee beberapa hari-hari ini meninggalkan Yesus sangatlah memprihatinkan. Mengapa? Sebab itu tidak merugikan orang lain, tetapi justru itu merugikan dirinya sendiri. Itu justru merugikan masa depan Dr. Richard Lee sendiri, terutama saat menghadapi kematian kelak. Memang setiap orang berhak menentukan keputusannya sendiri untuk percaya agama manapun, dan saya menghargai. Namun sebagai seorang pendeta Kristen, walaupun saya tidak mengenal Dr. Richard Lee secara langsung, dan saya bukanlah siapa-siapa, namun karena cinta saya kepada Yesus, maka saya memberikan ajakan bagi Dr. Richard Lee untuk kembali kepada Yesus yang mengasihi. Podcast ini bukan hanya spesifik saya tujukan kepada Dr. Richard Lee, namun juga bagi semua Anda yang telah meninggalkan Yesus, dan bagi Anda yang belum percaya Yesus. Ayo kembalilah kepada Yesus. Dan bagi Anda yang sudah percaya Yesus, sudah mengikut Yesus, jangan pernah goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau mengikut Yesus selamanya. Pesan saya buat Dr. Richard Lee, karena saya mengasihi Yesus, kembalilah kepada Yesus. Bukalah hatimu bagi Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa hidupmu. Pertanyaannya, mengapa Dr. Richard Lee dan kita semua harus percaya kepada Yesus? Mengapa kita harus kembali kepada Yesus? Izinkan saya memberikan ada 4 alasannya. Alasan yang pertama, mengapa Dr. Richard Lee dan semua Anda yang telah meninggalkan Yesus dan Anda yang belum percaya Yesus, adalah karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa? Sebab Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, Sang Penguasa surga, yang telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dengan jelas dan gamblang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tidak bisa selamat tanpa Yesus. Mengapa? Sebab Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Memang pepatah berkata banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke surga. Hanya Yesus Sang Penguasa surga yang bisa membawa kita ke surga. Ikutlah yang pasti. Ikutlah yang pasti, bukan mengikut yang tidak pasti. Hanya Yesus jalan yang lurus, yang bisa menuntun kita menuju keselamatan. Ingat bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa diselamatkan. Dia adalah jalan. Tetapi yang kedua, Yesus juga satu-satunya kebenaran
yang sanggup memerdekakan dan membenarkan kita. Kebenaran manusia seperti kain kotor yang tidak dapat kita andalkan di hadapan Tuhan. Kebenaran dunia hanyalah semu dan relatif. Namun kebenaran sejati hanya ada pada Yesus, sang sumber kebenaran. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Hanya Yesus yang sanggup membenarkan kita, orang-orang berdosa. Dosa kita tidak bisa dibenarkan karena perbuatan baik kita. Dosa kita yang begitu jahat tidak bisa dibenarkan oleh ibadah kita dan oleh semua pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dosa kita hanya bisa dibenarkan melalui Yesus sang kebenaran yang rela mati untuk menebus kita dari dosa dan maut. Terimalah Yesus, maka hidupmu akan dibenarkan. Datanglah pada Yesus dengan pertobatan, maka sejahat apapun dosa kita, Yesus sanggup membenarkan karena Dia mengampuni kita. Dan percayalah bahwa Yesus tidak datang ke dunia mencari orang benar, orang yang sempurna, tetapi seperti dokter diperlukan oleh orang-orang yang sakit. Yesus berkata, "Aku datang mencari orang berdosa seperti saya, seperti Dr. Richard Lee, dan seperti semua kita, agar kita percaya Yesus, bertobat dan beroleh selamat." Yesus bukan hanya berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran," tetapi Yesus juga berkata, "Akulah kehidupan." Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan kekal, kehidupan yang sejati. Dan kata kehidupan yang Yesus janjikan, bukan hanya sanggup Dia berikan tentang kehidupan kekal setelah kita mati, tetapi Yesus juga sanggup memberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, selama kita menghadapi hidup ini. Walaupun hidup penuh dengan tantangan, sebagai pengikut Yesus kita juga melewati pikul salib menyangkal diri. Tetapi karena Yesus adalah sumber kehidupan, Dia sanggup memberikan kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kekuatan. Hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Mengapa? Karena alasan yang pertama, Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ayo yang setuju coba ketik katakan, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa Dr. Richard Lee dan kita semua harus kembali kepada Yesus? Alasan yang kedua, jangan kianati Yesus yang sudah mati bagimu. Jika kita dikhianati seseorang, pasti itu sebuah perasaan yang sangat menyakitkan. Jika saudara saja tidak mau dikhianati, maka jangan mengkhianati. Jangan mengkhianati Yesus yang sudah rela mati bagimu di atas kayu salib. Jangan buat Yesus menyesal di mana Dia telah menebus kita di kayu salib. Sebelum terlambat, kembalilah kepada Yesus yang telah engkau khianati. Jangan khianati Yesus hanya demi dunia, hanya demi keamanan, hanya demi popularitas. Jangan khianati Yesus hanya demi segala sesuatu di dunia yang semu dan sementara ini. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 26, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, ketenaran, kekayaan, bahkan juga kehormatan? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Meninggalkan Yesus, itu artinya kita kehilangan segala-galanya. Namun saat kita kembali percaya Yesus,
Saat kita kembali kepada Yesus, itu artinya kita mendapatkan segala-galanya. Kembalilah pada Yesus, dan jangan terus kita mengkhianatinya. Kalau hari ini kita sudah jauh dari Yesus, sudah meninggalkan Yesus, ayo kembali kepada Yesus. Yang ketiga, mengapa Dr. Richard Lee dan kita semua harus kembali kepada Yesus? Alasan yang ketiga, karena tanpa Yesus, hidupmu kosong, kering, dan sia-sia. Yesus berkata, Dialah sumber air hidup. Tanpa Yesus kita kosong, kering, dan sia-sia. Kita mungkin punya segala-galanya, kekayaan, ketenaran, dan semua yang namanya kenikmatan dunia. Namun tanpa Yesus, semua akan kosong, kering, dan sia-sia. Yesus berkata, Dialah roti mana yang turun dari sorga. Roti itu mengenyangkan yang lapar. Tanpa Yesus kita lapar, kita haus, kita tidak punya sebuah rasa puas. Namun di dalam Yesus, Dia bisa memberikan sebuah rasa puas yang sejati. Yesus berkata, damai sejahteraku, kuberikan kepada para murid-murid Yesus, kepada para pengikut Yesus. Dan percayalah, damai yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia hanya memberi damai yang semu dan sementara. Namun Tuhan Yesus memberikan damai yang sejati. Yohanes 4 ayat yang ke-13-14 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air sumur Yakub, ia akan haus lagi. Air sumur Yakub gambaran semua apa yang dunia bisa tawarkan dan berikan. Jika kamu minum itu, apa yang dunia tawarkan, kamu akan haus lagi. Dan ini bukan cuma bicara haus secara minum, tetapi kehausan dalam banyak perkara, termasuk di batin, di jiwa, dan di rohani kita. Hari ini, saudara sekalian, ayo kita datang pada Yesus. Kenapa? Ayat yang ke-14, Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika kita menerima air hidup itu, yaitu Yesus, kita tidak akan haus selama-lamanya. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan, kedamaian, dan sebuah hidup yang penuh arti. Bahkan sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, kata Yesus, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hari ini, mari kita belajar mengerti. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidupmu dan hidupku. Tanpa Yesus hidupmu kosong, kering, dan sia-sia. Hanya bersama Yesus, hidupmu akan dipenuhi, dipuaskan, serta berguna bagi banyak orang. Dr. Richard Lee, mengapa engkau harus kembali kepada Yesus? Alasan yang keempat, yang terakhir, karena tangan Yesus terbuka menunggumu. Tangan Yesus terbuka untuk menunggumu. Menunggu Dr. Richard Lee untuk kembali menjadi pengikut Yesus. Untuk menunggu setiap saudara yang pernah meninggalkan Yesus. Untuk menunggu setiap saudara yang belum percaya Yesus. Tangan Yesus terbuka menunggumu. Seperti anak terhilang yang sudah meninggalkan rumah bapa, hancur hidupnya. Namun sang bapa membuka tangannya saat sang anak terhilang kembali pulang. Hari ini Yesus sekarang sedang mengetuk pintu hatimu agar engkau mau kembali kepada Yesus.
Yesus sangat mengasihimu. Lihat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku Yesus akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus sedang mengetuk pintu hati setiap saudara. Yesus sedang mengetuk pintu hati Dr. Richard Lee dan semua kita. Dan kalau kita mau meresponi tangan Yesus yang terbuka, ketukan kasih Yesus, buka pintu hatimu, buka pintu hatimu, dan kembali undang Yesus masuk, sehingga Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini jelas bukan makan secara fisik, tetapi sebuah fellowship keakraban, sebuah kepuasan, sebuah kebahagiaan yang tiada taranya. Hari ini juga izinkan Yesus menjamah dan mengubah hidupmu. Seperti Simon Petrus yang pernah gagal menyangkal Yesus 3 kali. Namun Yesus yang mengasihi Simon Petrus, Yesus menjumpainya, bahkan memberi mujizat ikan yang banyak, memberi makan, bahkan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Yesus bertanya. Hari ini juga Yesus bertanya pada Dr. Richard Lee, kalau engkau pernah percaya Yesus, kalau dulu engkau pernah mengenal Yesus, hari ini Yesus juga bertanya kembali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Yesus? Responi. Ayo, datang pada Yesus. Tangannya terbuka lebar, mengasihi saudara dan saya. Sama seperti Saulus, pembenci Yesus, yang suka menganiaya pengikut Yesus. Hari itu dia dijumpai Yesus dengan sinar yang berkilau di depan kota Damsyik, dengan sebuah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dan Saulus dari pembenci Yesus, hari itu dia membuka hatinya, terima Yesus. Dan akhirnya dia diubahkan dari Saulus menjadi Rasul Paulus. Seseorang Rasul Yesus yang menggoncang dunia dengan berita Injil pada zamannya. Dan sampai hari ini kita bisa menikmati ada 14 surat dari Rasul Paulus yang menjadi bagian daripada Alkitab di Perjanjian Baru. Dari pembenci Yesus berubah jadi mengasihi dan cinta Yesus. Bahkan Saulus yang berubah jadi Paulus, rela melayani Yesus, rela menderita bagi Yesus. Dan akhir hidupnya, dia mati dipancung oleh Kaisar Nero di Roma. Tetapi Saulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Rasul Paulus tidak takut dan gentar menghadapi kematian, sebab dia sudah punya Yesus Sang Juru Selamat. Dia punya Yesus Sang Penguasa Sorga yang dia cintai dan layani. Hari ini, ayo kita makin cinta Yesus. Kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, membawa banyak jiwa datang pada Yesus. Hari ini, doa saya, biar Tuhan Yesus yang mengasihi Dr. Richard Lee, Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, menjumpai saudara, mendatangi saudara, menunjukkan kasih-Nya, baik melalui mimpi, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga engkau bisa kembali menjadi pengikut Yesus. Yang mau katakan, coba ketik, "Aku mau jadi pengikut Yesus." Kesimpulannya, hari ini Dr. Richard Lee dan semua kita perlu kembali kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Mengapa Dr. Richard Lee dan kita semua harus kembali pada Yesus? Ada 4 alasan. Yang pertama,
Karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa selamat. Yang kedua, jangan kianati Yesus yang sudah mati bagimu. Dan yang keempat, tanpa Yesus hidupmu kosong, kering, dan sia-sia. Walaupun kau punya segala-galanya, tapi tanpa Yesus semuanya sia-sia. Dan yang keempat, tangan Yesus terbuka menunggumu. Hari ini, jangan keraskan hati, jangan tunda-tunda. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita mati. Dan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili semua orang, termasuk kita. Dan kalau Yesus hakim yang adil, dan kalau kita tidak percaya Yesus, tidak jadi pengikut Yesus, maka jelas kita tidak akan beroleh surga. Tapi hari ini, sebelum terlambat, ambil keputusan. Dr. Richard Lee, saya yang mengasihi Yesus, dan Yesus yang mengasihi Anda, kembalilah pada Yesus. Bagi saudara semua yang sudah lama tinggalkan Yesus, kembalilah pada Yesus. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus, jangan goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kalau kami kembali diingatkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya jalan untuk kami diselamatkan. Hari ini kami mau berkata, coba ulangi doa ini bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini juga aku buka hatiku. Aku undang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku mau ikut Yesus sepanjang umur hidupku. Dalam nama Yesus, aku berdoa juga Tuhan untuk Dr. Richard Lee dan semua saudara kami yang pernah meninggalkan Yesus. Jumpai Tuhan, kunjungi mereka melalui peristiwa-peristiwa secara pribadi, baik melalui mimpi, melalui suara, melalui kejadian-kejadian tertentu, sehingga mereka seperti Saulus berubah jadi Rasul Paulus, seperti Simon Petrus kembali kepada panggilannya, bahkan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sudah percaya Yesus, hamba berdoa kuatkan, teguhkan iman kami. Saat kami lewati pergumulan, saat kami lewati aniaya, tantangan, biar kami tetap setia ikut Yesus dan tidak menjual Yesus demi apapun yang lain. Berkati Indonesia, berkati Amerika, berkati bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kuatkan mereka, supaya mereka tidak pernah mengkhianati Yesus, tetapi mereka tetap semangat melayani Tuhan, dan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketiklah, katakan, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan saya percaya, jika Anda sungguh-sungguh mau lebih lagi dekat, mau didoakan, mau lebih akrab, follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, dan juga di Facebook ada Bethany Church. Dan saudara sekalian, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan ayo kita tetap semangat ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan sarangi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. God bless you. God bless you. Nah teman-teman, itulah dia video pendeta di mana ia sangat sedih terkait dengan
Dr. Richard Lee yang menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa orang-orang yang selalu cepat mualaf itu karena tidak memiliki satu dasar yang kuat terkait dengan pemahaman Alkitab dan terlebih dengan iman yang dia yakini. Karena ia tidak paham dan tidak tahu, maka ketika angin yang menggoncangkan dia, maka ia akan berbalik dan meninggalkan iman yang dia yakini. Nah, teman-teman, apa konsekuensi daripada ketika meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Ya, yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam iman kekristenan yang diyakini bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal adalah hanya dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Artinya Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada di tempat lain, tidak ada yang lain selain dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya, maka Anda tidak bertemu dan tidak sampai kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, jika seseorang memutuskan untuk meninggalkan atau menolak Yesus Kristus, maka konsekuensinya adalah Yesus menolak dia di hadapan Bapa, atau Yesus tidak mengakui orang tersebut nantinya di hadapan Bapa. Dan kedua, putusnya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan akibat daripada menolak Yesus Kristus, maka berimplikasi pada hilangnya keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak mendapatkan keselamatan yang dialami oleh orang tersebut yang menolak Yesus adalah kebinasaan. Itu yang pertama adalah putusnya hubungan dengan Tuhan Yesus atau tidak mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, kehilangan harapan dan pengampunan. Nah, salah satu ajaran Alkitab yang sangat urgensi dan sangat penting bahwa melalui Yesus umat yang percaya kepadanya dapat memperoleh pengampunan dari dosa dan dijamin keselamatannya, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, teman-teman, meninggalkan ajaran Yesus berarti kehilangan pengampunan dosa. Atau dengan kata lain, meninggalkan Yesus Kristus adalah kehilangan pengharapan dan kehilangan pengampunan dosa. Artinya, tidak ada lagi pengharapan dan pengampunan terhadap orang itu. Ya. Mengapa? Karena tidak ada lagi kesempatan kepada dia untuk bertobat, ya. Oleh sebab itu, kepada Dr. Richard Lee, Anda harus tahu ini, Anda harus menonton video ini supaya saudara nanti tidak menyesal. Kedua, yang ketiga, secara sosial adanya konflik dengan keluarga dan komunitas. Tentu di dalam hal berbeda keyakinan tentu ada kesedihan dan bahkan ada konflik antara keluarga dan juga komunitas. Ya, dalam beberapa kasus orang yang meninggalkan keyakinannya bisa menghadapi konflik dengan keluarga, teman, atau komunitas, bahkan teman-teman gereja. Nah, itu yang terjadi secara sosial, adanya konflik antara keluarga dan komunitas, sahabat, dan lain sebagainya. Karena keluarga dan gereja seringkali dianggap ini atau melihat iman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, perubahan dalam pandangan hidup. Mengikuti Yesus Kristus memberi banyak orang pandangan hidup yang berfokus pada kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan dan pelayanan kepada orang lain. Ya, kalau kita mengikuti Yesus Kristus berfokus pada kasih, pelayanan, dan pengorbanan terhadap orang lain. Nah, teman-teman, apa yang saya tekankan di sini adalah bahwa meninggalkan Yesus Kristus artinya Anda sudah tidak lagi di dalam ranah keselamatan dan dalam kehidupan yang kekal. Menolak Yesus artinya Anda mau binasa.
Nah, oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara untuk kepada Dr. Richard Lee untuk menonton video ini sampai selesai, dan supaya saudara Dr. Richard Lee mempertimbangkan ulang atau mempertanyakan ulang tentang keyakinan yang barunya. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini, berkomentar di kolom komentar, dan karena komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demi video saya kali ini, sampai bertemu saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.